Pemirsa, lama terlelap dalam tidur panjangnya kini sang sepak bola dari Timur Jawa Tengah, Laskar Aryo Penangsang Persikaba Blora akhirnya terbangun dan siap terus menyala. Atas bangkitnya Persikaba itu secara mengejutkan, Bupati Blora Dr. Haji Arif Rahman melakukan sebuah langkah gila dalam tanda petik yang tidak terduga. Tak mau hanya menunggu bola, sang bupati justru melakukan aksi jemput bola dengan merangsek langsung ke jantung ibu kota, yakni mendatangi Kementerian PU demi satu tujuan, menjemput mimpi seluruh rakyat Blora. Uang sebesar 35 miliar rupiah ini kini sedang dipertaruhkan, bukan sekedar untuk memoles rumput atau mengecat tribun, tapi untuk menyulap stadion kebanggaan menjadi sebuah arena tempur yang megah, modern, dan berstandar tinggi. Ini bukan lagi soal infrastruktur semata. Pemirsa, ini adalah soal memulihkan harga diri, menjemput kejayaan yang sempat hilang, dan membuktikan bahwa Persikaba bukan hanya sejarah, melainkan masa depan. Mampukah dana fantastis ini mengantar sang Laskar terus memanjat ke kasta lebih tinggi? Kita akan ulas dalam Blora TV. Pemirsa, jendrang sepak bola di bumi Mustika kembali bertalu-talu dengan frekuensi tinggi. Keberhasilan dramatis Persikaba Blora menembus babak 16 besar Liga 4 Jawa Tengah bukan sekedar catatan statistik di papan skor. Ini adalah ledakan semangat yang memaksa pembuat kebijakan bergerak secepat kilat. Menanggapi euforia rakyat yang haus akan prestasi, Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rahman, melakukan manuver diplomasi tingkat tinggi di ibu kota pada Kamis 29 Januari 2026. Tak tanggung-tanggung, sang bupati langsung menyambangi markas besar Kementerian Pekerjaan Umum atau Kemenpu guna menjemput bola terkait rencana pembangunan Stadion Kridaloka Jepon yang diproyeksikan menjadi saksi bisu kebangkitan kembali kejayaan sepak bola Blora. Diplomasi Jakarta mengetuk pintu Dirjen Prasarana Strategis. Iya pemirsa, begitu menginjakan kaki di Jakarta, Bupati Arif Rahman tidak membuang waktu untuk urusan seremonial belaka. Ia langsung merapat ke Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya atau PPKOSB di bawah naungan Dirjen Prasarana Strategis Kemenpu. Dalam pertemuan yang berlangsung intens namun penuh kehangatan tersebut, Bupati Arif diterima langsung oleh Tanozi Socilase yang akrab disapa Pak Anes, Direktur PPKOSB, didampingi oleh dua pejabat kunci lainnya, Pak Feriko dan Pak Dendi. Diskusi panas nan solutif pun terjadi di meja perundingan, membahas masa depan infrastruktur olahraga di Blora yang selama ini dinilai tertinggal dibandingkan daerah tetangga. Alhamdulillah, hari ini kami bisa bersilaturahmi sekaligus membedah rencana besar pembangunan stadion di Blora secara mendalam. Kabar baiknya, pusat merespons cepat. Rencananya, minggu depan, tim dari Kementerian PU akan langsung turun ke lapangan di Kridaloka untuk melakukan verifikasi faktual, ungkap Bupati Arif dengan nada optimis. Ambisi 35 miliar, Kridaloka menuju standar nasional. Proyek ambisius ini bukan sekedar renovasi kecil. Usulan yang diajukan pemerintah Kabupaten Blora mencapai angka fantastis 35 miliar rupiah. Jika restu anggaran ini cair dari kantong APBN melalui Kemenpu, wajah lapangan Kridaloka Jepon akan berubah total secara revolusioner. Rencana induk, master plan pembangunan mencakup transformasi menyeluruh, di antaranya modernisasi lapangan, penggunaan rumput standar nasional dengan sistem drainase mutakhir, pembangunan tribun penonton, fasilitas penonton yang representatif guna menampung ribuan supporter militan Persikaba, fasilitas penunjang, pembangunan pagar pengaman, ruang ganti atlet, hingga area parkir yang tertata rapi. Target kami jelas, pembangunan harus dimulai pada tahun 2026 ini.
Kami ingin stadion ini menjadi pilar utama, tempat lahirnya talenta-talenta emas yang akan membawa Persikaba terbang lebih tinggi, tegas Bupati. Sadar bahwa perjuangan di pusat membutuhkan pendobrak di parlemen, Bupati Arief secara khusus meminta dukungan dari para legislator di Senayan. Nama Danang Wicaksana Sulistia, SST, anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Gerindra, Dapil Jateng 3, disebut sebagai tokoh kunci yang terus mengawal aspirasi warga Blora di pusat. Sinergi ini semakin kuat dengan dukungan di tingkat daerah lewat Lanova Chandra, Wakil Ketua DPRD Blora, yang memastikan bahwa seluruh elemen pemerintahan satu suara demi stadion impian ini. Di balik ambisi besar tersebut, Bupati Arief juga menyampaikan pesan menyentuh kepada masyarakat Blora yang telah lama bersabar menanti fasilitas olahraga yang layak. Kami memohon doa restu dari seluruh pecinta sepak bola dan warga Blora. Kami juga memohon maaf jika proses ini terasa memakan waktu lama. Perlu dipahami bahwa karena anggarannya bersumber dari pusat, ada tahapan birokrasi dan pembahasan mendalam yang harus dilalui, pungkasnya. Kini, bola panas pembangunan stadion ada di tangan Kementerian PU. Jika tinjauan lapangan minggu depan berjalan mulus, bukan tidak mungkin tahun 2026 akan tercatat dalam sejarah sebagai tahun renaissance sepak bola Blora. Pemirsa, apa yang kita saksikan saat ini adalah sebuah deklarasi. Langkah berani Bupati Blora Dr. Haji Arief Rohman bukan hanya tentang memindahkan angka 35 miliar rupiah dari khas negara ke atas tanah Blora, melainkan sebuah pertaruhan besar untuk mengembalikan marwah Laskar Aryo Penangsang yang telah lama haus akan kemenangan. Kini, bola panas ada di tangan birokrasi, namun semangat telah berkobar di hati setiap supporter Persikaba. Jika proyek ini sukses, kita tidak hanya akan melihat sebuah stadion yang megah dan modern berdiri kokoh, tapi kita akan menyaksikan lahirnya kembali sebuah raksasa yang siap menerjang kasta tertinggi sepak bola di tanah air. Karena pada akhirnya ini bukan sekedar tentang urusan semen, beton, ataupun rumput hijau. Ini adalah tentang pembuktian bahwa kejayaan yang hilang bisa direbut kembali, dan harga diri sebuah daerah bisa tegak berdiri lewat prestasi. Akankah kucuran dana fantastis ini menjadi bahan bakar utama bagi Persikaba untuk melesat tanpa batas? Ataukah ini akan menjadi tantangan baru bagi manajemen untuk membuktikan konsistensinya? Kita tunggu pembuktiannya di lapangan hijau. Saya, Urip Daryanto, mewakili seluruh kru Blora TV yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami dalam ulas berita kali ini. Teruslah bermimpi. Dan mari kita saksikan sejarah baru Blora dituliskan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.